hadir di tempat ini Tuhan. Engkau sudah melawat kami Tuhan. Engkau memberkati kami saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh duduk diam seperti murid yang mendengarkan gurunya untuk mengerti tentang isi hati-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara sendiri kepada jemaat-Mu Tuhan. Kasih-Mu dicurahkan ketika firman ini boleh disampaikan pada jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan pada kesempatan pagi hari ini adalah kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saya sehingga saya ada di mimbar di depan saudara sekalian. Bukan karena kuat dan gagah saya, bukan karena kehebatan saya luar biasa sehingga saya bisa berdiri di sini. Tapi semua karena tugas yang Tuhan beri dan saya mau taat. Hari ini saya cuma banyak cerita, saya banyak kesaksian apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada saya dan saya mau bagikan dengan harapan kita sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara mau? Amin. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Untuk pengerja di tempat ini tentu saja sudah mengenal saya dengan baik karena saya adalah salah satu pekerja di tempat ini. Tapi untuk beberapa jemaat mungkin hanya familiar dengan wajah saya, tapi nggak mengenal siapa saya. Betul? Ya, oleh karena itu terlebih dahulu saya perkenalan dulu. Nama saya Monica Yulania. Saya adalah istri dari Wakil Gembala Koapau. Kami mempunyai 3 orang anak. Yang pertama tahun kemarin lulus ITB dan tahun ini sudah bekerja. Yang kedua, anak saya akan masuk kuliah di Malaysia nanti di bulan September, dan yang ketiga akan masuk SMA. Ya, puji Tuhan. Profesi saya adalah dokter umum dan saya juga dipercaya dengan pelayanan tari di komunitas tari yang bernama Jaringan Penaris Kota. Ini adalah komunitas interdenominasi. Dan kenapa saya perlu untuk cerita dulu nih, perkenalan dulu kepada saudara semua. Karena hari ini saya mau kita membentuk suatu konektivitas. Waktu firman ini disampaikan, saya mau terjalin hubungan koneksi yang baik antara saya dengan saudara. Supaya apa? Supaya pesan yang saya sampaikan ini nyampe. Ada sinyal, ada wifi yang nyampe, yang sama akhirnya pesan yang saya sampaikan nyampe. Gitu. Demikian juga kalau kita mau memiliki hubungan dengan Tuhan, terlebih dahulu kita harus kenal siapa Tuhan itu. Betul? Misalnya nih, kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang yang noel, kamu, kita pacaran yuk. Wah, kita pasti bilang, kenal juga enggak, siapa lu? Kok tiba-tiba ngajak pacaran? Yang lebih ekstrim lagi, hari ini kita nikah yuk. Kata anak saya itu orangnya freak. Tahu freak? Saudara, aneh ya, orang aneh itu. Langsung kita lari buru-buru. Serem ada orang aneh. Ya, nggak ada orang yang akan membentuk suatu hubungan tanpa mengenal terlebih dahulu. Betul nggak saudara? Oleh sebab itu, kita harus mengenal Tuhan dulu sebelum kita membentuk suatu hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Intimacy with God, atau keintiman dengan Tuhan. Apa sih itu intimacy? Intimacy adalah hubungan yang dekat, pribadi, mendalam dengan Allah. Mengenal Tuhan itu bukan cuma sekedar informasi atau doktrin, tapi sebagai pribadi yang hidup dan hadir dalam keseharian kita. Dan di dalam keintiman ada yang namanya komitmen. Ya, banyak orang Kristen
bukan banyak, beberapa orang Kristen ada yang pindah kepercayaan lain hanya gara-gara jodohnya yang akan jadi calon istri atau suaminya agama seberang. Dengan mudahnya dia pindah agama, nggak ada komitmen. Ya, kenapa? Karena dia nggak punya keintiman, karena dia tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Jadi gampang aja lepasin itu, nggak ada komitmen. Banyak orang Kristen yang tahu Tuhan cuman dari pengkhotbah saja, tapi dia nggak mengalami Tuhan itu di dalam hidupnya. Dia banyak dengar kesaksian, oh orang itu disembuhkan, oh orang itu dijamah, oh orang itu dibebaskan dari hutang-hutangnya. Tapi kok saya nggak pernah ngalamin ya? Hanya orang lain yang ngalamin, sedangkan saya nggak pernah ngalamin. Berarti orang itu tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang dia kenal secara pribadi. Nah, ada beberapa hubungan, beberapa tahap cara kita mengenal Tuhan yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Mari kita lihat, yang pertama adalah gembala dan domba. Kita tahu di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 6, ini judulnya Tuhan adalah gembala yang baik. Dari sini, dari ayat ini kita boleh belajar bahwa domba ini adalah hewan yang dilindungi, sangat dijagai oleh gembalanya. Ketika dombanya lapar, gembalanya bawa ke padang rumput yang hijau. Ketika dombanya tersesat, gembalanya cari sampai dapat. Pokoknya domba hidupnya senang, gak pernah kesulitan, gak pernah susah. Tapi ciri khasnya domba, apa bunyinya? Domba apa saudara? B. Iya. Kalau dia lapar, B. Dia ketakutan, B. Gitu ya. Nah, gambaran Kristen domba adalah gambaran Kristen bayi rohani. Ketika kita lahir baru, kita jadi bayi rohani. Kita dijagain seperti gembala jagain domba. Tiap pagi kita doa, wah langsung ketemu Tuhan. Ya, masa yang indah nih kalau ada di tahap ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih saya berkat. Berkat itu turun. Ya, kalau lagi ketakutan, Tuhan tolong saya, teriak, minta, Tuhan kasih. Wah, enak banget ya. Iya, tapi jangan berhenti di tahap ini. Karena bayi tidak akan selamanya jadi bayi, betul nggak? Kalau kita punya anak ya, udah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, loh kok masih oe aja. Nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa mandiri, kita kira-kira kita seneng atau sedih? Sedih. Oleh karena itu, saudara, setelah kita lahir baru, setelah jadi Kristen bertahun-tahun, jangan jadi bayi aja. Jangan cuma mintanya, bisanya minta dari pagi. Buka mata, Tuhan berkati saya sepanjang hari ini. Siang-siang, Tuhan berkati makan siang ini. Malam-malam, Tuhan saya mau tidur, berkati jagain tutup buku saya dalam kuasa darah Yesus. Ketemu Tuhan, datangnya minta. Itu ciri bayi rohani. Dan bayi tidak bisa atau tidak mau, tidak bisa sebenarnya, tidak bisa merasakan perasaan dari orang tuanya. Anak saya yang paling kecil, yang ketiga, ini luar biasa saudara. Waktu umur dia 5, sekitar 5-6 bulan, saya mulai bekerja kembali. Nah, ini anak gak pernah ditinggal sama saya. Tapi ya udah, saya titipin akhirnya ke rumah mama saya. Saya tinggalin, rumah mama saya dekat dengan tempat kerja saya, lalu saya pergi ke tempat kerja. Baru juga kerja sekitar 10-15 menit, tiba-tiba saya dengar di luar, keras sekali, kedengeran ke studio saya gitu ya. Saya sampai gak konsen, saya tinggalin kelas saya titip asisten, lalu saya cari bayi saya nangis-nangis. Bayi gak peduli, orang tuanya lagi sedih, orang tuanya lagi sibuk, orang tuanya lagi kagok, bodoh amat. Yang penting kebutuhan saya dipenuhi. Ya, Kristen bayi rohani adalah Kristen yang egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya meminta hanya untuk dirinya sendiri.
Oleh sebab itu, ayo kita bertumbuh lebih lagi, masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu guru dan murid. Ya, ayatnya di dalam Matius 16 ayat 24. Pada tahap guru dan murid ini, kita akan diajari. Ya, kalau anak udah umur 4-5 tahun masuk TK, ya, orang tuanya akan sekolahin dia supaya anak ini mandiri, supaya anak ini belajar bersosialisasi dengan teman-temannya. Sama, ketika kita masuk dalam hubungan guru dan murid, kita mengenal Tuhan sebagai guru dan kita adalah murid, kita dikasih pelajaran. Ada proses untuk membentuk karakter kita dan ada ujian. Ya, kalau kita jadi murid pasti ada ujian. Dan kalau kita ikut ujian, ada yang namanya tidak lulus, ada yang remedial, ada yang lulus. Nah, ada orang Kristen yang ini, kok saya tuh terus-terusan ya ngalamin masalah yang sama berulang-ulang. Kok saya tuh terus aja dibikin kesal, terus dibikin marah, terus kok ada aja ya. Kayak hari ini nih, pagi ini saya disenggol, mobil saya disenggol sama motor, langsung saya marah-marah, saya maki-maki orang itu. Besoknya lagi, loh anak saya bikin masalah, saya kesel, sampai saya banting pintu. Besoknya lagi, kok kenapa ya saya pengennya marah-marah aja karena anak buah saya ngeselin. Kenapa dikasih masalah yang sama berulang-ulang? Karena kita enggak lulus ujian. Kita remedial. Jadi kalau saudara mau lepas dari masalah yang terus berulang-ulang mengikat hidup kita, lulus ujian. Ketika Tuhan ajari, jangan marah, tahan nafas, tarik nafas, hitung 1 sampai 10, dan haleluya, enggak jadi marah. Ya, saudara mau lulus ujian? Iya. Waktu itu saya dikasih ujian gini saudara. Saya masuk dalam suatu pelayanan, ya cukup lama ada di tempat itu, sekitar 5 tahun lebih. Dan waktunya akhirnya selesai, saya tidak bertugas di tempat itu lagi. Setelah selesai bukannya ucapan terima kasih yang saya dengar, tapi selentingan gosip saya dengar. Digosipin apa saudara? Saya melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan selama saya pelayanan di situ. Dalam hati jujur, kesal luar biasa, maunya marah, maunya bela diri. Rasa saya mau telepon, kenapa ya? Kok kamu maksudnya? Kok kamu sebarin gosip yang nggak baik tentang saya? Saya udah kasih yang terbaik loh untuk tempat ini. Tapi waktu saya mau telepon, Tuhan bilang, Moni, di dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri? Artinya melepaskan hak. Saya punya hak untuk marah, saya punya hak untuk klarifikasi, karena saya tidak melakukan hal yang digosipin itu. Tapi Tuhan bilang, lepaskan hakmu, fokus sama Tuhan. Mengikut aku, lihat aja Tuhan kemana, ke kiri ikut, ke kanan ikut, gak usah lihat kanan kiri, gak usah marah sama orang, fokus sama aku. Puji Tuhan, saya lulus saudara. Kalau gak lulus, saya akan diulang-ulang terus. Ada aja masalah orang yang terus gosipin saya. Oke. Nah, dan yang terakhir di guru dan murid akan dipercayakan kuasa. Kuasa apa? Untuk melakukan tugas yang Tuhan beri. Siapa di sini muridnya Yesus? Iya. Kalau kita muridnya Yesus, berarti kita punya kuasa. Kuasa apa? Dikatakan untuk memberitakan Injil dan mengusir setan. Jadi kalau kita murid saudara, kalau tiba-tiba tetangga kita kesurupan, ya, kita ngapain? Lari. Wah, telepon Pak Pendeta, telepon. Pak Pendeta tolong, tetangga saya kesurupan. Itu kan kita punya kuasa. Jadi kita yang datang pada setan dengan kuasa yang Yesus berikan, tengking dalam nama Yesus. Ya, amin. Amin. Oke, next, waktu saya mepet. Yang ketiga, hubungan Tuhan dan hamba. Dalam hubungan Tuhan dan hamba,
Ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk jadi mempunyai hati sebagai seorang hamba. Hamba itu taat pada kompromi, taat tanpa kompromi, ya, dan menghormati otoritas Tuhan tanpa debat. Keren. Menyangkal diri dan menyangkal kepentingan sendiri, melepaskan kepentingan sendiri, enggak egois lagi. Ya, tapi kita mulai berpikir, berdoa dan melayani untuk jiwa-jiwa. Ini bagus apa jelek? Bagus, bagus banget. Tapi jangan berhenti di sini. Kalau kita berhenti di tahap ini, nggak bertumbuh lebih dalam lagi, kita akan terjebak dalam perasaan yang apa? Takut dihukum kalau nggak mengerjakan tugas. Takut nggak dapat upah kalau kita tidak mengerjakan rutinitas keagamaan kita. Ada orang Kristen yang bilang gini, aduh, tadi pagi saya lupa doa nih. Aduh, jangan-jangan hari ini saya nggak diberkati. Bener, sore-sore dia pulang kerja, kecelakaan misalnya ya. Terus dia bilang, tuh kan, ini akibat saya nggak doa. Jadi Tuhan nggak jagain saya, Tuhan nggak berkati saya. Jadi orang Kristen ini melakukan doa, melakukan rutinitas keagamaannya, pergi ke gereja hari Minggu karena keharusan. Kalau saya nggak ke gereja, Tuhan nggak suka sama saya. Nanti saya ditinggalin, seminggu ini berkat saya nggak turun, seminggu ini toko saya nggak laku. Betul atau enggak? Ya, nanti kita belajar jawabannya apa, betul atau enggak. Nah, next saja ya. Kita makanya harus masuk ke hubungan yang keempat, yaitu sahabat. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Iya. Pada saat hubungan sahabat ini terjadi hubungan dua arah. Ya, yang satu curhat, yang satu dengerin. Nanti gantian, yang satu curhat, yang satu dengerin. Dan sahabat saling mengerti perasaan satu dengan yang lainnya. Ya, ini ciri sahabat. Suatu hari saya berdoa dan tiba-tiba ketika saya berdoa kok muncul perasaan sedih sekali. Saya nangis, saya pikir saya nangisin apa ya? Kok tiba-tiba saya sedih? Saya nggak rasain sedih gitu awalnya. Tapi waktu doa saya nangis, saya sedih, saya tanya Tuhan, kenapa saya nangis? Kenapa saya sedih? Saya bisa bedain antara nangis di dalam hadirat Tuhan sama nangis perasaan sedih. Tapi saat itu saya rasain sedih. Lalu Tuhan bilang gini, Moni, aku sedih. Yang kamu rasain itu adalah perasaan aku. Kenapa aku sedih? Karena aku sedih lihat anak-anak muda di zaman ini tidak mau mengenal aku. Mereka jauh dari aku. Padahal begitu rindunya aku mau bersama dengan mereka. Tuhan kasih tahu, Tuhan curhat sama saya. Saya tahu isi hatinya Tuhan. Ketika Tuhan sedih, saya rasain. Bukan cuma Tuhan aja yang rasain perasaan saya, tapi saya juga bisa rasain perasaan Tuhan. Itulah yang terjadi ketika kita memiliki hubungan sahabat dengan Tuhan yang kita sembah. Bukan cuma bisanya minta, tapi kita nggak pernah mau tahu apa yang jadi perasaan Tuhan buat hidup kita. Dan keistimewaan dari sahabat adalah Tuhan membuka rahasia hatinya. Sekitar tahun 2018 atau 19 saya dapat suatu penglihatan. Saya ada di tengah laut dan saya lagi berenang, terus saya bawa papan selancar, surfing gitu ya. Padahal saya belum pernah guys, kebiasaan ngomong sama anak-anak penari. Padahal saya belum pernah, saudara, untuk belajar surfing saya belum pernah. Nah, tiba-tiba lagi saya berenang, ada suara Tuhan bilang, Moni, bentar, sebelum dengar suara Tuhan, saya lihat dulu gelombang. Nah, ada gelombang laut besar, tuh saya, wah apa tuh? Waduh,
saya takut. Saya mulai berenang ke arah pantai. Tapi waktu saya mulai mau berenang ke arah pantai, Tuhan bilang, Monik jangan berenang ke tepi pantai. Justru deketin gelombangnya, jangan takut, deketin. Akhirnya saya deketin pakai papan seluncur saya. Terus udah deket sama gelombangnya, Tuhan bilang, sekarang kamu berdiri dari papan seluncurmu. Hah, berdiri? Iya deh, oke deh. Takut-takut ya, jaga-jaga keseimbangan. Akhirnya saya berhasil berdiri. Begitu berhasil berdiri, gelombangnya langsung deket banget ke saya. Terus dia angkat saya, angkat tinggi sekali, sampai saya bisa melihat orang yang di tepi pantai. Mereka kegulung ombak, tapi saya gak kegulung ombak karena saya ada di atas ombak. Setelah itu ya terjadilah COVID. Ya 2020 akhirnya terjadi COVID. Saya dan suami saya kena gelombang pertama. Nah waktu di dalam kamar kita lagi ketakutan, Tuhan ingetin lagi tentang penglihatan ini. Dia bilang, Monik jangan takut, ingat penglihatan yang aku berikan itu rahasia yang akan terjadi pada zaman ini. Jangan takut berenang, karena kamu sudah diberi papan seluncur. Dan papan seluncur ini akan membawa kamu tinggi. Dan pada masa COVID justru jaringan penari sekota ini diangkat Tuhan lebih tinggi. Waktu itu saya melayani di situ. Sebelum COVID, komunitas ini hanya terdiri dari 5-7 orang. Tapi waktu COVID, Tuhan bilang, kumpulkan para penari dari berbagai kota dari Indonesia. Adakan konser tari, artinya berdoa bersama-sama dengan tari-tarian secara online. Saudara, saya ini gaptek. Saya nggak ngerti gimana cara menggunakan teknologi Zoom, saya nggak ngerti. Tapi saya belajar, saya mau. Dan akhirnya di konser tari ini 300 penari berkumpul dari berbagai kota, Sumba, Papua, Toraja, Sumatera, Prabu Mulih, Palembang, Bali, itu ikut. Saya nggak kenal mereka, saya nggak tahu mereka, tiba-tiba mereka bisa tahu saya semua, tahu komunitas ini, dan mereka bergabung bersama. Ini luar biasa, ya. Nah, next, hubungan yang kelima adalah bapak dan anak. Dikatakan di Galatia 4 ayat 6-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Privilege yang dimiliki oleh anak. Anak bisa menghubungi Bapak kapanpun, dimanapun, tanpa pembatasan waktu. Betul? Ya, kalau anak saya lagi butuh papinya lagi tidur, dia bangunin aja. Pi, bangun. Butuh sesuatu nih, penting. Dia bisa ketemu bapak kapan aja. Lalu yang kedua, anak itu dikasih hak waris. Sehingga apa yang dimiliki bapak juga bisa dinikmati oleh anak. Ya, Bapak kita yang di surga adalah Bapak yang kaya. Segala yang di langit, di surga, dan yang di bumi semuanya punya Dia. Jadi kita sebagai anak, kita juga punya semuanya. Kita punya kekayaan Bapa, kita punya kewibawaan Bapa. Jadi jangan lagi kita meminta seperti seorang pengemis kepada Bapak kita. Satu lagi kesaksian, ya. Waktu saya mengadakan konser tari, saya doa dong sama Tuhan, karena konser itu butuh dana, betul? Ya, butuh dana. Saya doa, udah gitu, saya juga punya studio tari saat itu dan masih sewa. Jadi 1 bulan itu saya harus bayar studio dan saya harus bayar keperluan untuk konser tari. Saya mulai nangis, saya bingung bayarnya dari mana, ya, gak tahu gimana. Saya berdoa kayak gini saudara ya. Tuhan, saya teriak, Tuhan tolong saya. Tuhan, kan Tuhan yang suruh. Masa sih Tuhan tinggalin saya? Tuhan, saya tuh butuh uang. Dari mana saya mau bayar segala macam ini Tuhan? Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu Tuhan.
tolong lihat saya Tuhan, tolong jangan palingkan mukamu dari saya Tuhan, tolong. Saya meminta belas kasihan-Mu. Ketika saya berdoa seperti itu, tiba-tiba ada suara yang keras, suara Tuhan, suara Bapa yang bilang stop. Stop berdoa seperti itu. Ketika saya berdoa serius sambil nangis, sambil memelas, tiba-tiba saya buka mata. Saya kaget. Baru kali itu saya berdoa dan Tuhan tegur saya dengan keras, stop. Dan dia bilang, kamu adalah anakku. Kamu bukan pengemis. Apa ada seorang anak yang meminta sesuatu kepada bapaknya dengan cara mengemis? Lihat anak-anakmu. Tuhan bilang suruh saya lihat anak-anak. Anak-anak saya gampang kalau minta uang ke papanya. Anak saya yang paling kecil apalagi ya, gampang. SMS, WA. Pih, kirimin uang dong. Dedek butuh buat makan. Terus bapaknya bilang, loh kan papi udah kirim, baru juga kirim 2 minggu yang lalu. Kok sekarang udah habis, kan itu untuk 1 bulan. Iya Pih, kebanyakan buat beli saham. Wih, saudara, anak saya masih SMP udah belajar investasi. Tapi kebanyakan uang buat makan, dia beli saham, dia beli bitcoin. Iya Mi, mumpung murah, mumpung lagi turun, beli. Terus bapaknya begini, ya udah syukurin, salah sendiri lu beli-beli kayak gitu. Enggak kan? Tapi dia bilang, oke, mau makan di mana? Butuh berapa? Oke, papi transfer. Udah, beresin. Jadi bisa makan enak. Kalau kita memiliki hubungan dengan Bapa, kita nggak akan bersikap seperti orang yang nggak kenal Bapa. Tapi kita akan bersikap, kita punya segalanya. Karena Bapa yang kita sembah, Bapa kita, Bapa yang kaya. Amin saudara. Amin saudara. Yang keras. Amin. Iya. Oke. Lalu next. Hubungan yang terakhir, kekasih atau mempelai. Ini adalah hubungan yang paling intim dari semuanya, hubungan yang paling dekat. Ya, dikatakan dalam Efesus 5 ayat 31-32 dikatakan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, kita intim sama Tuhan, rohnya Tuhan akan bersatu dengan rohnya kita. Sehingga apa yang dimiliki oleh Tuhan bukan cuma ada di samping kita, tapi dia hidup di dalam kita. Sehingga karakter Yesus itu hidup di dalam karakter kita. Supaya ketika kita dekat, kita satu dengan Yesus, mujizat-mujizat, pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan, kita juga bisa lakukan. Amin. Karena Yesus yang luar biasa, Yesus yang melayani dengan penuh mujizat itu hidup bersama-sama dengan kita, jadi satu dengan kita. Ini luar biasa. Oke? Kita akan bergerak. Hidup kita akan sama seperti Yesus hidup. Sehingga orang lain lihat dan mereka melihat Yesus ada di dalam kita. Dan mereka memuliakan Tuhan. Amin. Siapa yang mau masuk dalam hubungan keintiman ini? Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, gampang. Caranya cuma ngobrol. Caranya cuman komunikasi. Boleh next slide? Nah, cuman ngobrol. Ya, nah saya cerita ya. Waktu saya dengan pacar saya pacaran, yang sekarang jadi suami saya. Zaman dulu itu nggak ada handphone. Ya, telepon rumah juga kita nggak boleh sering-sering pakai. Nanti mama ngomel. Kok bayarnya mahal nih tiap bulan? Jadi akhirnya kita nulis surat cinta. Nah, gini ya, saya sedikit cerita. Suatu hari pacar saya ini kirim surat cinta, dia bilang, Monik sayang, dan gini ya. Hari ini saya lihat pelangi dari kamar saya. Pelanginya bagus,
pelanginya cantik. Saya pandangin terus pelanginya. Saya kok jadi kangen kamu ya, sih. Ya, saya lihat pelangi kayak lihat kamu. Kamu cantik kayak pelangi. Malu ya. Ya, tapi gini saudara, saya kasih lagi rahasia. Tulisan suami saya itu, tulisan pacar saya waktu itu ya, tapi sampai sekarang juga masih sih jelek. Ya. Jelek, lebih jelek daripada tulisan dokter. Waktu saya baca, aduh, ini tulisan apa ya? Ini A, apa I, apa Z, apa K? Saya mau nanya malu. Saya bolak-balik sampai jereng. Ya, saya liatin terus, saya renungin terus. Walaupun bikin mata saya sakit, tapi itu surat cinta saya bacain terus tiap hari. Kenapa? Karena saya cinta sama pacar saya. Tapi ya, entah kenapa setelah jadi suami romantis saya itu hilang. Saya nggak tahu kenapa ya. Katanya dia lebih jago nulis, ya. Tapi di WA juga nggak pernah nulis romantis. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, kita pasti suka baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu isinya surat cinta buat kita. Ya, walaupun nggak ngerti, ini apa ya tulisannya nggak ngerti, baca aja. Ya, suatu hari nanti Tuhan akan kasih tahu artinya. Oh, waktu itu saya baca tentang ini, ternyata ini toh maksudnya. Oke, baca dengan cinta, dengan kerinduan, bukan karena kewajiban, karena kita orang Kristen ya baca Alkitab. Ya, dan selain baca Alkitab apa? Berdoa. Doa itu ngobrol. Kalau pacar saya datang ke rumah saya wakuncar, waduh happy banget karena bisa ngobrol sampai berjam-jam, sampai lupa aduh jam berapa, astaga jam 11 malam. Dia mau pulang, jangan pulang dulu, saya belum mau ditinggalin. Akhirnya pulang jam 12 malam, ditelepon, oh pulang ya udah sana kamu pulang. Kenapa keasikan ngobrol? Ya, ada nggak di sini yang diajak doa? Boleh deh doa, tapi jangan lama-lama ya, 5 menit aja. Disuruh doa, baru juga setengah jam. Aduh, ini kapan ya beresnya doanya? Aduh saya ngantuk. Aduh, ini pekerjaan saya banyak nih. Gimana sih? Jangan lama-lama dong doanya. Gitu. Kalau kita cinta sama Tuhan, rasanya nggak mau udahan, rasanya maunya doa terus. Karena kalau di dalam hadirat Tuhan, saya bisa rasain cintanya Tuhan. Ya, mau saudara punya kerinduan sama Tuhan kayak gitu? Oke. Dan yang terakhir, menyembah. Pada saat penyembahan itulah, saya minta pemain musik. Pada saat penyembahan itulah saatnya Roh Tuhan bersatu dengan kita. Ya, yuk saudara miliki waktu penyembahan yang rutin dengan Tuhan. Ya, miliki hubungan yang terus meningkat dengan Tuhan. Jangan maunya jadi bayi rohani, ya, yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun ikut Tuhan, tapi terus tiap hari doanya cuma minta, tapi nggak punya keintiman dengan Tuhan. Kalau dia minta sama Tuhan, gak dikasih, dia minta sama kanan dan kiri. Kerjaannya minta, dan minta. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan mulai mandiri, bergerak, mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan kasih dengan kuasa, bukan pengemis lagi. Siapa yang mau? Yuk, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan lewat nyanyian ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan lagi dengan sungguh. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Jadikan ini doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan lagi lebih sungguh. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, mari kita renungkan lagi isi firman ini. Ini adalah isi hati Tuhan buat kita semua. Tuhan memiliki kerinduan untuk intim dengan kita. Tuhan mau ketemu sama kita. Tuhan mau mencurahkan isi hatinya kepada kita. Saudara, mau gak menjawab hati Tuhan ini? Bilang sama Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Aku mau dekat dengan Engkau lebih lagi. Ajari aku Tuhan, bagaimana aku melayani Engkau dengan hatimu. Ajari aku Tuhan, supaya aku jadi mempelaimu yang mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami gak mau bertumbuh. Kami memilih jadi bayi rohani yang bisanya minta dan hanya memikirkan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan, kami mau mendengar isi hatimu. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan.